Jelas, Pak. Selamat pagi semuanya, kita bersyukur berkebahagiaan Tuhan. Halo, selamat pagi. Renungan firman Tuhan, kita akan berdoa. Nanti dengan kasih Kristus, saya minta Bapak Pendeta Beni Pemantau berdoa untuk kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu Tuhan, di mana kami bersama-sama dengan Kingdom Family, kami menikmati kebaikan Tuhan dan anugerah Tuhan. Kami sudah menaikkan pujian syukur kepada-Mu ya Bapa, dan saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Hari Sabtanusa. Tuhan berkati, Tuhan tolong, biarlah hikmat marifat dari Tuhan, Tuhan akan nyatakan. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, urapan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, Engkau Allah nyatakan kepada Bapak Pendeta Hari Sabtanusa. Kami terima firman Tuhan di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom buat kita semua. Pertama, terima kasih buat kesempatan yang diberikan buat tim Kalimantan Tengah, khususnya saya sendiri, untuk menyampaikan renungan pada pagi hari ini di rumah ya. Nah, Cobain pakai kan saudara. bisa screen ya, saya akan Puji screen. Tuhan, kita akan coba Materi kita perenungan firman Tuhan pada hari ini. Ya, di pada pagi hari ini saya rindu kita merenungkan, melihat betapa pentingnya ketika kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan ya. Di sini saya ngambil tema atau judul bagaimana kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Ya, puji Tuhan, kita akan melihat Alkitab, kita akan melihat firman Tuhan sebagai dasar dari perenungan kita pada pagi hari ini. Kita akan melihat dulu dalam firman Tuhan, yaitu di dalam Keluaran 20 ayat 24 ya. Demikian firman Tuhan, kau buatlah bagimu mesbah dari tanah dan persembahkanlah di atasnya korban bakaranmu dan korban keselamatanmu. Ya, dan korban keselamatanmu, kambing dombamu dan lembu sapimu pada setiap tempat yang kutentukan menjadi tempat peringatan bagi namaku. Aku akan datang kepadamu dan memberkati engkau. Puji Tuhan, firman Tuhan yang luar biasa ya. Kalau kita melihat dari keluaran tersebut, sebelumnya di mana bangsa Israel punya pengalaman yang luar biasa, bagaimana firman Tuhan disampaikan, 10 perintah Tuhan disampaikan. Setelah itu, nah ini yang penting, setelah itu Musa diberi perintah oleh Tuhan bagaimana dia harus membuat suatu mesbah dari tanah ya. Saya rindu kita lebih dalam bagaimana kenapa harus mesbah dari tanah ya. Ada hal-hal pesan penting yang Tuhan berikan bagi kita semua di KFI khususnya dan juga Men the Woman. Satu hal yang kita lihat dan digarisbawahi bahwa di sini mesbah dari tanah. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, hidup kita sesungguhnya berawal bagaimana Adam diciptakan dari tanah, ya, diciptakan dari tanah. Nah, pesan rohani yang kita dapat di sini adalah Tuhan mau hidup kita, tubuh kita ini dijadikan mesbah yang terbaik kepada Tuhan. Nah, ini pesan Tuhan kepada bangsa Israel ketika mereka mendapatkan kasih karunia Tuhan, mereka mendapatkan mujizat, mereka mendapatkan firman yang luar biasa, sehingga
Nextnya Tuhan mau mereka sungguh-sungguh menjadikan hidup mereka, tubuh ini menjadi mesbah yang berkenan kepada Tuhan. Ya, karena di ayat yang lain ya, di ayat yang lain katakan bahwa ketika didirikan mesbah begitu itu gambaran dari tubuh kita, diri kita. Jadi kita memberi yang terbaik kepada Tuhan. Mesbah itu merupakan bagaimana penyembahan yang terbaik kepada Tuhan. Nah ini, makanya dikatakan tadi, buatlah mesbah dari tanah bagiku untuk kata Tuhan. Nah, persembahan korban syukur ya di dalamnya ada di dalam proses pembuatan ini ada tiga hal yang kita lihat bahwa mendirikan mesbah bagi Tuhan itu adalah diri kita sendiri. Di dalamnya ada korban syukur, ucapan syukur, nyanyian syukur bagi Tuhan. Dan juga melalui mesbah tadi sarana kehadiran Tuhan terdalam kehidupan kita. Artinya hidup kita adalah sarana kita melihat Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Makanya Tuhan katakan, buatlah mesbah, jadikan hidupmu, jadikan dirimu, jadikan seluruh apa yang ada dalam hidupmu menjadi mesbah menyenangkan hati Tuhan. Ini yang Tuhan mau. Nah, kenapa ini berbicara tentang mesbah ya? Kenapa ini berbicara tentang daging, hati kita, hidup kita dari tanah yang segianya adalah daging kita. Bagaimana Tuhan menciptakan Adam mengambil dari tanah, kemudian dari debu dibentuklah manusia. Karena sesungguhnya ketika Tuhan menciptakan kita, Tuhan mau kita menjadi mesbah yang menyenangkan hati Tuhan. Suatu yang di dalamnya ada ucapan syukur yang memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Pesan penting bagi kita semua adalah melalui pembuatan mesbah ini. Nah, kita akan lihat dulu dalam kejadian 1 ayat 27. Dan saya percaya ini adalah bagaimana proses ya ketika Tuhan membentuk manusia. Seperti saya katakan tadi, ya Tuhan membentuk manusia kemudian menghembuskannya. Kita ini manusia dibentuk dari debu dan tanah. Ya, demikian manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Artinya proses kita ini sangat luar biasa. Ya, Tuhan menciptakan Adam, manusia pertama. Nah, di dalam inilah kita akan melihat bahwa Kejadian 1 ayat 26, 27 dan Kejadian 2 ayat 7. Maka ini proses yang luar biasa bagi kita bagaimana Tuhan menciptakan, melakukan hal yang baik, yang luar biasa bagi kita semua. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, tentunya kita tahu bagaimana Tuhan menciptakan awal manusia ini yang tujuannya tidak ada lain untuk menjadi mesbah bagi Tuhan. Tetapi ya di sini berjalannya waktu, Tuhan melihat bagaimana sebongkah tanah tadi ketika jadi manusia, diciptakan jadi manusia, Tuhan mau supaya kita ini betul-betul menjadi ciptaan yang indah di hadapan Dia, menjadi ciptaan yang bagus di hadapan Dia. Tetapi ya kalau kita lihat di ayat yang lain ya, kalau kita lihat yang lain ya, kita lihat bagaimana proses ini rusak karena iblis merusak segala sesuatunya. Kalau kita lihat di dalam Kejadian 3 ayat 14. Ya, ini di Kejadian 3 ayat 14. Kutukan Tuhan Allah kepada ular atau iblis. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjala, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, pesan apa yang kita lihat di sini? Ketika tubuh kita yang tadinya dari tanah, yang diciptakan dari tanah, disalahgunakan. Ini penting. Disalahgunakan artinya ketika seharusnya kita menjadi tubuh untuk kemuliaan bagi Tuhan. Tubuh kita ini jadi mesbah, kata Musa tadi dikatakan. Dijadikan, dibuatlah dari tanah. Tubuh ini menjadi mesbah. Ketika itu tidak salah sasaran, luncas, hamartia. Itu salah sasaran, saudara. Nah, artinya apa? Di sini iblis mengambil keuntungan. Kalau kita lihat di Kejadian 3 dan 4.
Ya, debu tanahlah akan kau makan. Saya percaya kita tahu cerita ini. Bagaimana Tuhan mengutuk iblis, bagaimana Tuhan mengutuk ular ketika dia menggoda manusia Hawa pada saat itu, dan mereka jatuh dalam dosa, sehingga dengan kemarahannya Tuhan bilang, dengan perutmu lah engkau akan menjalan dan debu tanahlah akan kau makan. Artinya apa? Ketika kita tidak benar di hadapan Tuhan, ketika kita tidak mempergunakan hidup kita, tubuh kita menjadi mesbah, iblis akan memakan hidup kita, saudara. Tanah ini, debu ini yang diciptakan dan jadi makanan iblis. Nah, ini yang Tuhan mau. Bagaimana Musa, hei Musa, buatlah mesbah, jadikan hidupmu, jadikan umatku menyembah yang benar. Supaya apa? Iblis tidak punya hak untuk memakan tubuh dan darah, tubuh tanah ini. Ini pesan penting bagi kita ya, sebagai hamba-hamba Tuhan yang luar biasa ya. Kadang-kadang kita tidak menyadari ya, ada banyak hal yang kita izinkan kegelapan melakukan itu ya. Bagaimana profesi kita sebagai pelayan Tuhan, kita menghadapi jemaat, menghadapi siapa saja ya. Ada banyak hal-hal yang bisa memancing sehingga tubuh kita ini seolah-olah kita berikan kepada setan. Iblis leluasa mempergunakan telinga kita, mempergunakan mata kita, hidung kita, mulut kita untuk kesenangan iblis, untuk hal yang memuja dan memuliakan nama iblis. Tapi pada pagi hari ini penting bagi kita, bagaimana kita mempergunakan segala sesuatunya menyenangkan hati Tuhan, melakukan hal yang mengagungkan, memuliakan nama Tuhan. Itu pesan penting yang Tuhan mau bagi kita pada pagi hari ini. Dan itu juga akan memberi pelajaran bagi kita, bagaimana kita menjaga hidup kita kudus, suci, dan berkenan kepada Tuhan. Makna dari makna dari membuat mesbah dari tanah adalah supaya Kejadian 3 ayat 14 ini tidak dipergunakan kegelapan. Ya, firman Tuhan katakan iblis tidak mengambil keuntungan dari tubuh ini. Iblis tidak mengambil keuntungan dari apa yang sudah Tuhan ciptakan dalam hidup kita. Kenapa? Hidup kita menjadi mesbah yang menyenangkan hati Tuhan. Itu pesan Tuhan bagi kita. Makanya Bapak Ibu Saudara sekalian, saya kasih Tuhan Yesus, mari kita terus mempergunakan hidup kita, tubuh ini menjadi mesbah yang menyenangkan hati Tuhan. Sebagai pujian kita tadi katanya. Sekarang kita akan lihat ya Bapak Ibu, apa hubungannya mesbah dan tanah dengan debu dan makanan iblis. Nah, ini yang seperti saya katakan tadi. Kalau kita salah mempergunakan hidup kita, tubuh kita, iblislah yang diuntungkan. Iblislah yang diuntungkan. Dia akan memakan yang seharusnya hidup kita menjadi kemuliaan Tuhan. Hidup kita dipakai untuk melakukan pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Iblis akan alih hal itu. Diambil keuntungan. Sehingga apa? Sorga dirugikan. Neraka diuntungkan. Tapi pada pagi ini saya percaya, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kita hamba Tuhan, ketika kita tahu prinsip Tuhan menciptakan debu dengan tanah tadi, kita tidak akan memberi keuntungan bagi iblis. Kita akan buat iblis itu menderita. Kenapa? Ada firman Tuhan, ada kebenaran firman Tuhan yang melindungi kita, menutup bungkus kita, dan hidup kita mesbah yang menyenangkan hati Tuhan. Sehingga boleh dikatakan kita membuat iblis diet, saudara. Dia tidak mendapatkan makanan bagus dalam kehidupan kita. Kenapa? Kita katakan bahwa hidupku bukannya aku lagi. Yesus adalamku dan hidupku adalah mesbah yang menyenangkan hati Tuhan. Itu hubungannya mesbah, tanah atau debu tadi dengan makanan atau apa yang iblis lakukan dalam hidup kita. Artinya ketika kita memahami konsep dari kata-kata ini, konsep pesan firman ini, dan saya percaya mulai hari ini tidak ada yang dapat bisa iblis lakukan dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, luar biasa. Dari itu tadi kita akan melihat bahwa Tuhan itu baik dalam kehidupan kita ya. Seperti di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21 tadi seperti saya katakan bahwa berbicara makanan yang iblis bisa ambil dalam kehidupan kita, itulah kedagingan kita Bapak Ibu. Saya percaya kita tahu itu apa kedagingan, hal yang seperti dikatakan dalam Galatia 5. Artinya ketika kita menaruh segala sesuatunya, kita menyalibkan segala kedagingan kita, hidup kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sejak saat itulah iblis tidak mendapat makanan yang terbaik dalam kehidupan kita. Ya, seperti dalam Galatia 5
ayat 19 ayat 21. Ketika kita menyalibkan setiap keinginan daging kita, ketika kita menyalibkan setiap keinginan dunia kita, sehingga kita menjadi mesbah yang menyenangkan hati Tuhan, iblis dirugikan. Iblis tidak mendapatkan sesuatu hal yang baik dalam kehidupan kita, karena hidup kita sudah menjadi mesbah yang menyenangkan hati Tuhan. Di dalam 2 Korintus 2 ayat 11, jangan memberi keuntungan kepada iblis. Artinya, dengan kita mendengar atau kita merenungkan firman, tubuh kita yang jadi mesbah, firman yang turun kepada Musa dan bangsa Israel saat itu akan menjadi rema bagi kita semua pada kita saat ini. Artinya Tuhan sudah jauh-jauh hari, Tuhan tahu segala sesuatunya. Kalau hidup kita, kedagingan kita tidak kita salibkan, iblis yang diuntungkan. Tapi puji nama Tuhan, suatu berita yang baik, Tuhan sudah melakukan hal yang kemenangan demi kemenangan yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Nyata kita boleh rasakan, nikmati dalam kehidupan kita. Satu contoh bagaimana suatu teladan bagi kita memberi persembahan yang hidup, yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan kita Yesus Kristus, dia mati di kayu salib. Dia rela memberi yang terbaik. Tuhan memberi hal yang sangat dahsyat bagi kita. Karena kasihnya, karena kebaikannya, karena anugerahnya luar biasa. Dia memberi hidupnya menjadi mesbah yang berkenan kepada Bapa yang di surga. Seperti Ibrani pasal 9:14. Betapa lebih darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada sebagai persembahan yang luar biasa, tidak bercacat, luar biasa, ya. Dan itu akan menyucikan segala hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia. Itu berita baiknya. Jikalau kita jatuh dalam hal, artinya jikalau kita telah memberi kesempatan iblis mengambil keuntungan dari daging kita, dari mesbah ini sesungguhnya, ada berita baiknya bahwa Yesus sudah mati dan dia menjadi contoh untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, sangat besar kasih Allah bagi kita. Luar biasa Yesus bagi kita. Sempurna, teladan yang sempurna, teladan yang indah yang dia berikan kepada kita. Itulah Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, mari kita menghargai hidup ini. Ada seorang yang mati bagi kita. Ada suatu pribadi yang mau mengorbankan sesuatunya demi tubuh kita, demi kehidupan kita, supaya kita menjadi mesbah yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Oh haleluya, luar biasa Tuhan Yesus. Luar biasa Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga boleh dikatakan tubuh sebagai persembahan yang hidup. Di dalam Roma 12 ayat 1 katakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Wow, ini konsep dasar yang luar biasa. Pesan penting ilahi dalam hidup kita. Kita pergunakan segala sesuatunya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan itu adalah ibadah kita yang sejati, Bapak Ibu. Ibadah kita yang sejati. Di pandangan Tuhan, ketika kita mempersembahkan hidup kita, supaya ketika mempersembahkan tubuh kita menjadi persembahan yang hidup, di mata Tuhan, itu adalah ibadah yang sejati. Tuhan Yesus sudah mati bagi kita. Yesus died for, dia mati untuk saya, dia mati untuk kita semua. Kenapa? Dia mau kita menjadi persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Tuhan. Makanya di dalam Roma 12 juga katakan, di ayat yang kedua, jangan kamu menjadi serupa dengan ini. Berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu bisa membedakan mana yang kehendak Allah, apa yang berkenan kepada. Artinya, mulai hari ini ketika kita menjadikan hidup kita menjadi mesbah yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan mengatakan adakah akal budi kita, hidup kita bisa membedakan kehendak Allah. Artinya apa? Tuhan membangunkan komunikasi yang indah bagi kita. Ya.
di ayat yang Keluaran 20 ayat 24 di bagian terakhir. Aku akan datang kepadamu dan memberkati engkau. Artinya apa? Ada chemistry yang indah dengan Tuhan. Ada hubungan yang indah. Kenapa? Tuhan lihat, hidupku sekarang adalah mesbah yang menyenangkan hati Tuhan. Maka Tuhan berbicara seluas-luasnya. Tuhan akan melakukan hal yang luas-luas bagi kita. Kenapa? Saatnya kita dalam mesbah yang menyenangkan hati Tuhan. Mesbah yang memuliakan bagi nama Tuhan. Allah baik. Allah luar biasa. Allah dahsyat dalam kehidupan kita. Keluaran 24 tadi dikatakan, pada setiap tempat yang kutentukan, ketika kita sudah benar di hadapan Tuhan, melakukan mesbah yang benar, dan tubuh kita sudah lihat janji Allah yang luar biasa. Pada setiap tempat yang kutentukan, menjadi tempat peringatan bagimu. Dimanapun saya berada, dimanapun kita berada, apapun keadaannya. Ketika kita menjadi mesbah, hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Kehadiran Tuhan yang sudah ditentukan dalam setiap hidup kita, dia ada di segala tempat. Artinya apa? Ini pesan penting bahwa kita tidak akan ditinggalkan oleh Tuhan. Kita selalu bersama-sama dengan Tuhan. Immanuel, Yesus akan menyertai kita. Kenapa? Kita sudah benar berkenan menjadi mesbah yang menyenangkan hati. Dan dikatakan, aku akan datang kepadamu dan memberkati engkau. Alasan penting yang lain, kehadiran Tuhan itu berdampak dalam kehidupan kita. Tuhan dekat dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita, melindungi kita dalam pelayanan kita, dalam pekerjaan kita, dalam rumah tangga kita, dan apa saja. Saya sangat yakin dan percaya, ketika Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan kita, segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia. Dia akan menuntun kita, akan membawa kita. Satu kesaksian menutup firman Tuhan pada pagi itu. Ketika kami melayani saudara-saudara, Bapak Ibu kekasih, kami dalam pelayanan khusus okultisme, orang mengalami ikatan kegelapan. Bagaimana orang menyalahgunakan hidupnya untuk makanan kegelapan, saudara. Saya lihat betul betapa iblis sangat memporak-porandakan kehidupan mereka. Ya, segala bentuk kesakitan, segala bentuk hal-hal yang merusak tubuh mereka itu terjadi. Seperti Yohanes 10 ayat 10. Ketika dia datang, dia mencuri, membunuh, membinasakan, itu iblis. Karena memang iblis gayanya begitu, Bapak Ibu. Itu memang stylenya dia. Bagaimana dia akan membunuh, dia akan mencuri. Mencuri apa? Mencuri kemuliaan. Dia akan mencuri sukacita kita. Dia mencuri kesehatan kita. Dia mencuri segala. Nah, dalam satu saat kami melayani seseorang. Ada banyak orang yang kami layani. Betapa mereka diikat oleh kegelapan. Mereka diikat oleh kuasa kegelapan. Kenapa? Mereka membiarkan hidup mereka menjadi makanan kegelapan. Saudara tahu, iblis mencuri, membunuh. Artinya apa? Membunuh karakter orang tersebut. Orang tersebut tidak percaya diri lagi. Mereka bahkan tidak percaya dengan Tuhan. Ada kami ketemu. Mereka tidak percaya dengan Tuhan lagi. Kenapa? Toh kami sudah percaya dengan Tuhan. Kok tetap begini? Bayangkan iblis. Dia mencuri sukacita. Dia mencuri segala sesuatu yang Tuhan beri. Yang seharusnya kita menjadi mesbah yang menyenangkan hati Tuhan. Setelah itu apa yang dilakukan? Iblis akan membinasakan. Yohanes 10 ayat 10. Dia akan membinasakan. Saudara, kalau sudah sampai level di tingkat ini, wah bahaya saudara. Dia akan membinasakan, artinya imanmu dibinasakan. Ketika engkau tidak percaya, artinya hidupmu, tubuh, jiwa, rohmu, kegelapan akan makan suka-suka. Saudara, kalau sudah dibinasakan iblis, itu berbahaya. Tapi puji nama Tuhan, pesan penting bagi kita pada pagi hari ini. Ketika kita sadar akan hidup kita, sesungguhnya kita adalah mesbah yang menyenangkan Tuhan. Tubuh kita ini, daging kita ini adalah mesbah sesungguhnya yang menyenangkan Tuhan. Itu yang Tuhan mau, itu yang Tuhan inginkan bagi kita. Siapapun kita, apapun profesi kita, apalagi kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Mari kita sadar bahwa sesungguhnya kalau saya ada sampai detik ini, hidupku hanya untuk menyenangkan Tuhan. Hidupku hanya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan baik dalam kehidupan kita. Tuhan baik dalam segala aspek apa yang kita miliki saat ini. Itulah keinginan Tuhan yang sesungguhnya.
pesan penting bagi kita yang bisa saya bagikan. Bagi saya sendiri, ya, ketika saya menyampaikan firman ini, itu untuk saya sendiri. Saya sadar bahwa hidup saya adalah mesbah yang menyenangkan hati Tuhan. Dan saya mau hidupku tidak digunakan untuk kegelapan. Dan iblis, seperti Korintus tadi kata, tidak dapat keuntungan dalam hidup saya. Puji nama Tuhan, ini firman Tuhan yang bisa saya sampaikan bagi kita pada pagi ini. Kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Dan saya yakin, kalau kita memahami konsep apa yang dikatakan dari firman Tuhan, pesan penting ini, dan saya percaya pada setiap tempat yang kutentukan, kata Tuhan, menjadi tempat peringatan bagi nama. Artinya dimanapun kita berada, nama Tuhan yang dimuliakan, nama Tuhan yang diagungkan, nama Tuhan yang ditinggikan. Karena tepat pada tempat yang Tuhan tentukan dalam kehidupan kita, mesbah yang menyenangkan hati Tuhan, menjadi mesbah yang mengasihi Tuhan, sehingga blessing Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita. Aku akan memberkati engkau. Haleluya. Saya tidak berbicara materi. Tuhan memberkati segala hal. Ya, saya banyak pengalaman khusus menghadapi penyakit, saudara. Saya dulu pernah mengalami stroke. Saya pernah saya bekerja, kendaraan yang kami tumpangi ya, terjadi kecelakaan. Kemudian saya juga mengalami sakit jantung, saudara. Saya tahu kalau Tuhan saya mengalami ini, Tuhan, ini mesbah-Mu Tuhan. Masa Tuhan rusak karena kegelapan. Puji nama Tuhan, saya boleh disembuhkan, saya bisa dipulihkan. Kenapa? Saya sadar hidupku bukannya aku lagi, Yesus adalah hidupku. Dan hidupku saat itu hanyalah mesbah yang menyenangkan Tuhan. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, Engkau baik dalam kehidupan kami. Bersyukur buat anugerah cinta Tuhan yang besar bagi kami. Hamba-Mu boleh selesai berbicara tentang mesbah hidup kami yang hanya untuk menyenangkan Tuhan. Biar Roh Kudus menyampaikan pesan penting bagi kami, menerjemahkan dalam hati nurani kami. Kami tahu Tuhan, segala sesuatunya milik Yesus. Kalau kami ada itu untuk Yesus. Kalau kami hidup sampai hari ini itu untuk Yesus. Apapun yang kami lakukan semuanya untuk Yesus. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang luar biasa ini. Hidup kami menyenangkan Yesus. Engkau sudah memberi contoh teladan bagi kami. Engkau mati di kayu salib. Engkau menyerahkan hidupmu, tubuh, jiwa, rohmu, segala-galanya bagi Bapa di sorga. Itu mesbah yang terindah, yang menjadi contoh bagi kami. Hidup kami juga menjadi mesbah. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kami semua yang ada di Zoom Live pada saat ini. Berkati juga KFI Indonesia Tuhan. Famili keluarga besar KFI Kau berkati. Dimanapun kami berada. Yang ada di pelosok Indonesia nih Tuhan. Tuhan berkati kami. Ingatkan kami selalu. Kalau kami ada saat ini. Hanya untuk kemuliaan bagi Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Bapak yang terima kasih Bapak. Segala kemuliaan hanya bagi Yesus. Kami bersyukur dan mengakhiri doa kami. Haleluya. Amin. Saya selanjutnya Pak.